Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-158 pada Minggu 31 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Ukraina menggempur markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, hingga pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga yang berada di Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina tak tinggal diam meski Rusia terus melancarkan serangan. Dengan pasokan senjata dari Sekutu Barat, pasukan Kiev berupaya mempertahankan wilayahnya dan menargetkan depot-depot militer Rusia di Ukraina. Kali ini, militer Ukraina dikabarkan menyerang markas Armada Laut Hitam milik Rusia yang bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Rusia. Lokasi markas tersebut berada di Sevastopol yang jatuh di tangan Rusia. Akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 5 staf mengalami luka-luka. Diduga serangan itu menggunakan drone. Dalam hari ke-158 ini, pertempuran sengit masih terjadi di wilayah Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk. Ganasnya pertempuran membuat pemerintah Ukraina menyatakan evakuasi wajib bagi warga sipil agar meninggalkan wilayah itu. Hal ini lantaran ada ratusan ribu warga sipil yang berada di zona pertempuran. Dalam hari ke-158 ini pula seorang pengusaha gandum terbesar Ukraina bernama Oleksiy Vadatursky ditemukan tewas dengan istrinya di rumahnya yang berada di kota Mykolaiv. Keduanya menjadi korban keganasan rudal Rusia yang jatuh di wilayah itu. Serangan rudal Rusia itu menggempur kota Mykolaiv di selatan Ukraina pada Sabtu 30 Juli malam dan Minggu 31 Juli pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Mykolaiv Vitali Kim. Vadatursky merupakan pemilik perusahaan penghasil dan pengekspor biji-bijian terbesar di Ukraina. Perusahaan yang ia dirikan bernama Nibulon. Diketahui perusahaan itu bergerak pada produksi dan ekspor gandum, jelai, dan jagung. Perusahaan Vadatursky itu juga memiliki aset transportasi sendiri, yakni armada dan galangan kapal. Dalam hari ke-158 ini juga Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika Serikat menjadi ancaman dan saingan utama bagi Rusia. Pernyataan itu Putin sampaikan saat perayaan Hari Angkatan Laut di Saint Petersburg. Ia telah menaikkan doktrin Angkatan Laut baru yang menjadikan Amerika Serikat sebagai saingan utama. Putin juga menetapkan ambisi maritim global Rusia untuk kawasan-kawasan penting seperti Arktik dan Laut Hitam. Dalam doktrin yang ia tanda tangani tersebut memuat ancaman utama bagi Rusia, yakni kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia. Selain itu adanya gerakan aliansi militer NATO yang makin berdekat ke Rusia. Untuk itu Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah menetapkan strategi khususnya di bidang maritim.